Ini yang dipelajari sekarang. Statis tertentu plus sama. Benar-benar sama. Nah, ini jumlah batang ditambah dengan jumlah reaksi lebih besar daripada tuh. Berarti dia statis tak tentu. Jumlah batangnya kelebihan. Batangnya berlebih. Jadi misalnya satu garis aja udah cukup, ditambahin lagi supaya itu, jadi dia akhirnya statis tak tentu. Akan dipelajari di mata kuliah mekanika teknik statis tak tentu, bukan sekarang ya. Oke, ini ya rumusnya. Nah, tapi kalau ini kurang ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, yang di sini tadi kan gara-gara 4 ton di situ. Yang titik I, I ini ya. Titik I ini ada gaya V, ada gaya B, ada gaya reaksi peletakan, masuk ke titik kumpul. Masukkan ke titik kumpul. Berarti di titik kumpul I itu ada gaya 3 ton, ada gaya B, ada gaya V. Nah, kita lihat di sini keseimbangan yang terjadi bagaimana. Ada 3 ke arah situ, ada V ke arah sana, ada B ke arah sana. Bagaimana caranya supaya titik itu tidak bergerak? Maka keseimbangan di arah vertikal, keseimbangan di arah vertikal sama dengan 0. Kita mendapatkan batang V itu adalah batang tekan sebesar -3 ya, ke arah situ, ke arah tekan. Berarti batang V batang tertekan sebesar 3 ton. Tapi batang B keseimbangan di arah horizontal, tidak ada gaya horizontal. Maka batang B adalah batang 0. Dia dipasang di situ untuk menyeimbangkan aja, untuk kestabilan rangka. Padahal dia tidak menerima gaya khususnya untuk yang 4 ton itu. Ya. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut bagaimana kalau kita punya Nah, ini nanti kan dibuat dalam bentuk begini. Nah, misalnya ada misalnya nih alfa, tangan alfa sama dengan 3/4 misalnya ya. Terus kemudian ini 3 meter, ini juga 3 meter, terus ini 4 meter, ini 4 meter gitu. Kita beri nama batangnya mulai dari kiri ke kanan boleh. 1 kurang bagus ya, kita ganti hijau ya. 1 2 3 1 2 3 4 5. Terus peletakannya di sini sendi, peletakannya di sini roll. Ya. Oke. Dan menerima tiupan angin. Misalnya ya. Dibuat berapa? Misal 1 ton. Terus kemudian ada berat-berat dari atas. Ini nomor 3. Berat dari atas misalnya di sini 2 ton. Sini 4 ton. Sini 2 ton. Oke? Nah,
kita lihat di sini, yang harus kita lakukan pertama kali adalah keseimbangan yang bisa ditanggung oleh reaksi perletakannya. Ya, reaksi perletakannya dulu. Jadi di sini seluruh gaya eksternal ya, seluruh gaya eksternal itu kan ini semua harus bisa ditanggung oleh external support. External support itu ada di titik 1 dan 3. Maka di titik mana dulu nih? Sigma momen sama dengan 0. Mana dulu? 1. Sigma momen di 1 sama dengan 0, maka kita dapatkan ini ya. Berapa dia? Sigma momen di 1 sama dengan 0, maka ini adalah H3. H3 kali 6 sama dengan ini 0 ya. 1 kali 3 terus kurang 4 kali 4 kurang 2 kali 8. Ini ya. Gitu. Maka H3 sama dengan berapa? Minus 29/6. Yang lain? Ayo. Lah mbok lihat nggak dihitung pakai kalkulator. Hah? Berapa? Ya, angkanya koma-koma berapa? Berapa? Minus 8 apa? Oke. Terus ini ada H1 ya. Terus ini ada V1 ya. Oke. Sigma vertikal sama dengan 0, kita mendapatkan V1 sama dengan ya. Terus sigma horizontal sama dengan 0. Berapa? Ini ke arah sana 2 ya, tapi ke arah sana tambah lagi ya. Ke arah sini sudah 2, terus kemudian ini ke arah sini minus 4. Berarti berapa? Minus H1 sama dengan 6, ton. Benar? Kok bisa? Ya? Setuju? Sudah? Cek sigma momen di mana? Sigma momen di 3. Di 2 juga boleh. Sigma momen di 2 juga boleh dicek. Coba sigma momen di 3 cek. Ya sudah. Oke. Cuman kamu lihat, kamu pandang-pandang terus kamu tunjuk-tunjuk gitu, masa bisa ngitung ini keseimbangannya 0 apa enggak? Ojo males ta? Ini kan sama seperti keseimbangan momen biasa, belum ngomong rangka batang ini. Bangun. Nggak ngomong rangka batang sih turung. Yang gampang-gampang nih masih. Kembali lagi ke semester yang awal-awal. Sudah? Setuju nggak ini? Apakah betul H1 sama dengan 6,83? Arahnya ke sana.
H1 bawah. Sigma momen di mana? Di 3 sama dengan 0. Benar? Oke. 6,83, setuju. Jangan lihat ininya. Nih, sigma momennya, cek. Apakah betul H1 sama dengan 6,83? Sudah? Jangan dicatat dulu, nanti saya kasih waktu kesempatan untuk catat, ini segera dijawab. Kok dicatat dulu, nanti aja, bisa dipotret, bisa dilihat di YouTube kok. Kok repot sampai nyatet sih? Kalau ada yang nggak dimengerti langsung ditanya. Sudah? Benar? Pertanyaan saya, apakah betul H1 adalah 6,83? Gitu toh. Benar? Kok niku main pakai kalkulator apa main game cek suwene? Hah? Tiba main game, ha? Lah iya makanya ngitung aja kok cek suwene, main game be. Piro? Benar? Lah kan ya. Benar ya? Kamu tuh cowok-cowok tuh kalah sama mbak-mbaknya loh. Sudah jawab kok lama banget kayak gini, tender wis kalah kon. Hah? Iya. Benar? Yang lain, sing ngantuk-ngantuk itu loh. Matamu tuh kasih fresh care gitu loh. Ya? Kasih sambelnya Pak itu loh. Pak siapa? Pak Tiku loh, kayak ono sambel kono ben melek ya. Udah. Terus enggak masa depan suram ini. Rangka batang reaksi peletakan aja salah. Ngeri banget. Jadi ini sudah ya. Kita mendapatkan V1-nya itu 8, iya toh? H1-nya 6,83. Terus H3-nya gini kan? Kita dapat gini ya. Nah, sekarang tujuan dari rangka batang ini adalah untuk mencari gaya dalam. Nah, gaya dalamnya sama seperti kita belajar portal ya, balok dan kolom. Nah, jadi gaya dalamnya itu dalam bentuk dia tarik apa tekan, gitu tok sebetulnya. Jadi kan gampang. Nah, yang diminta itu adalah hitung semua gaya dalam pada rangka batang ini. Jadi kita melihat bahwa persyaratan untuk menghitung gaya batang itu adalah di dalam satu titik kumpul ya. Satu titik kumpul, jangan sampai ada lebih dari 3 yang nggak diketahui. Jadi dalam satu titik buhul atau titik kumpul maksimal ada dua batang ya. 2 batang yang tidak diketahui. Kenapa? Karena kita cuma tahu batang ini sigma horizontalnya sama dengan 0 karena kan dia tarik tekan saja. Nggak ada momen kan? Jadi sigma vertikal sama dengan 0. Nggak ada momen, jadi cuman persamaan 1, persamaan 2. Jadi kalau kita cuma punya 2 persamaan, kita hanya boleh maksimal ada 2 unknown. Nah, begitu juga kalau kita punya titik yang gini. Ini kan kebetulan X, Y. Nah, kalau kayak gini, nah ini juga unknown ini. 2 maksimal. Nah, jangan sampai ini nggak tahu. Ini nggak tahu, sigma horizontal, wah jadi trivial. Ini sama dengan persamaannya ini sama dengan persamaannya ini, nggak ketemu. Jadi maksimal ada 2 yang unknown. Seperti ini, berarti 1 harus diketahui dulu supaya kita bisa menghitung 2 yang lain. Nah, sekarang batang ini susah ya, kita nggak tahu ya. Batang ini loh, ini titik 1 ini kita nggak tahu. Karena ada batang 1,4, batang 1,2, batang 1,3, kita nggak tahu. Berarti kita bisa hitung mulai dari atas. Ya, kita bisa hitung dari atas. Dimana kalau kita lihat di situ, ya ini kita lihat mulai dari
titik kumpul 3. 3 itu kita dapat 2 di sini, ya kan? Terus ada sini, tarik. Terus ini titik kumpulnya ya. Terus ini kita anggap juga tarik karena kita belum tahu kan? Kita belum tahu. Ya. Jadi ini kalau kita lihat di sini, mau kita buat sigma horizontal dan vertikalnya, gampangannya kita melihat transformasinya di sumbu X dan Y. Jadi ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Ya. Di sini adalah S32. S3 ke arah 2. S itu adalah gaya batang 32 ya. Terus ini adalah, ini alfa ya. Ya. Alfa S32 cos ya. Terus ini S32 sudah. Sementara batang yang 31 itu hanya vertikal. Jadi S31 di sini. Nah, berarti kita punya 2 batang yang kita tidak tahu, S32 dan S31. Ada 2 yang tidak kita ketahui dan akan kita selesaikan dengan persamaan ini dan ini. Itu kan yang 2 itu kan yang gaya dari atas dulu ya? Kalau misalkan yang... Oh, ini belum masuk ini. Ini. Ya, sama-sama. Dah. Kan? Jadi, sudah. Ada lagi nggak? Udah. Jadi, mulai dari sini, vertikal dulu atau horizontal dulu, terserah. Bisa kita mulai ya. Nah, jadi sigma horizontal sama dengan 0, misalnya ya. Kita akan mendapatkan S32 cos alfa ke arah sana. Terus ada lagi nggak? Nggak ada. Sama dengan 4,83 ya. Berarti S32 sama dengan cos alfa sama dengan 4/5 ya. Hasilnya positif ya, positif. Nah, kemudian persamaan yang ini, sigma vertikal sama dengan 0. Nah, ini arahnya kan negatif nih ya, negatif. Jadi 2 ton ditambah S31 ditambah S32 sin alfa itu sama dengan 0 kan? Arahnya sama semua. Maka S31 ini yang akan kita cari karena S32-nya sudah ketemu. Berarti S31 sama dengan batang tekan. Iya kan? Adalah 2 ditambah, ini sudah minusnya di luar, 4,83 kali 5/4 kali sinnya 3/5. Nah, jadi ini adalah batang, ini ton ya, dalam ton. Ini adalah batang tarik karena dia positif. Ini adalah batang tekan karena dia negatif. Jadi di sini batang 32 adalah batang tekan dan 31 adalah batang tarik. Dan dibuat listnya seperti kayak gini. Seperti iya, tabel.
Jadi dibuat listnya. Nomor batang kan ini tahu jumlah batangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Jadi nomor ini jadi PR ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus ini nilai batang nama batang S31, S32, 31, 32, S13. Habis ini ketemu kan ini bisa dicari. Ini ketemu ini harus dicari ya. Karena ini sudah tahu ini jadi ingin diketahui. Berarti S12. Sudah ini S14. Oke. Ini sudah tahu, ini bisa ya? Ini bisa. Berarti S atau ini gampang ya? Ini tahu, ini langsung tahu ya? Ya, ini tahu, ini dengan ini tahu ya. Berarti S42. S45. Terakhir ini. Nah, pas di S25 perhatikan. S di 25 itu kan nanti di sini kamu mendapatkan titik kumpul 2 di 25 ya. Ini kan ketahuan ini tadi S32 yang hitungan yang ini. Hitungan yang nih. Terus S ini S12 kan diketahui dari titik 1. Nah, dari situ kemudian kan kamu bisa mendapatkan ini S24 dan S25 ya. Nah, nanti yang penting itu di titik sini. Di titik 5. Karena S45 ketemu dari titik 4. S25 ketemu dari titik 2. Terus dicek apakah sigma horizontal dan vertikalnya sama dengan 0. Harus 0. Nah, kalau salah dari awal, yore. Makanya reaksi perletakan, saya ulangi urutannya ya. Cek, saya kasih merah biar kamu bisa lihat. 1, ini diperhatikan. Perhatikan semua beban luar. Nggak boleh salah kasih masuk. Lupa kasih masuk, kurang, iya kan? Masa depan langsung suram. Hitunganmu bener, tapi 1 ton ini nggak dimasukkan. Wah, ngejer kamu nangis. Nah, ini semua harus masuk. Setelah masuk, detail ini kamu lihat, oke, semua sudah masuk. Kamu hitung reaksi perletakan. Reaksi perletakan ini kamu hitung. Harus betul. Nah, reaksi peletakan ketemu. Terus cari mana batang yang 2 tidak diketahui. Kalau kamu mulai dari sini, sebenarnya nggak apa-apa, tapi nanti sampai di sini sama aja, harus ketemu bebannya 4,83 itu, ya kan? Misalnya mulai dari sini, ini ketemu ya kan? Ketemu. Dah. Terus kamu mau lari ke 2, 2 tuh ada 1, 2, 3, nggak ketemu, nggak bisa kan? Kamu lari ke 1. Dah. Terus mau lari ke 4 boleh. Mau lari ke 2 boleh. Mau kemana dulu? Ke 4 dulu lebih gampang karena gini, lurus. Kan males banget ada kosin ya. Nah, jadi ke 4 dulu. Nah, terus kemudian kedua. Pada waktu kedua jangan lupa ini harus dimasukin. Bukan batangnya aja, beban luarnya harus masuk. Nah, dari 2 ini ketemu kan? Nah, begitu ketemu, cek di sini. Berarti ini adalah titik cek. Cek. Ini kamu begini, terus begitu. Apa kamu terus
begini kantong-kantong mata, terus ini ada air mata, terus ini menangis. Kantong mata, jadi hitam, tambah menggantung karena ternyata 2 ton ini nggak masuk. Nah, hati-hati ya. Oh sering kayak gitu tuh. Kok bisa sih lu dapat 3 ton, gua kok 3,2222. Ih nggak ada koma-komanya kali punya gue. Ih kok 3,00 lu? Iya beneran. Ih gua kok ada 22 koma gimana sih? Punya lu gimana? Ih gua malah 1,7777. Ah. Ya. Nih, jadi ini adalah faktor banyak dan teliti. Bukan berarti dia sulit. Rangka batang itu nggak ada sulitnya sama sekali. Tapi hanya teliti. Makanya kalau sudah semudah ini, terus kamu sepelekan, terus nggak bisa 100. Ya tumpengan semester depan deh ya. Lanjut nektek yang semester depan aja. Itu berarti kalau kan ada nama batang tuh, kan nilai batang itu dia kalau misalkan dia tarik dia positif, kalau misalkan dia dorong dia negatif. Dorong, tekan, terus, ya apa sih terus? Iya maksudnya gitu bro. Iya jadi ini kan tadi perhatikan ya, saya kan nggak tahu tuh di titik kumpul 3. Di titik kumpul 3 saya masukkan semua beban luarnya. Jangan sampai beban luar nggak dimasukkan. Saya masukkan beban luarnya termasuk reaksi perletakan. Reaksi perletakannya ke sini dan beban luarnya 2. Semua saya anggap tarik. Semua saya anggap tarik karena saya tidak tahu dia tarik atau tekan, semua saya anggap tarik. Pada waktu hitung, ternyata memang batang tarik. Ya udah, berarti memang batang S32 ini adalah tertarik. Jadi batangnya memang akan mengalami perpanjangan. Kenyataannya dia akan mengalami perpanjangan. Terus batang S31 itu kan ke arah bawah. Nah, saya hitung di sigma vertikal sama dengan 0, hitung. Ternyata dia batang tekan. Jadi pada kenyataannya nanti batang S31 ini batang tertekan yang mengalami perpendekan. Nanti ada pekerjaan sendiri berapa panjang, berapa pendek. Gampang toh? Sudah jelas ya? Untuk yang kemarin rangka batang ada pertanyaan? Persyaratan memotong sudah tahu? Persyaratan memotong yang bagian mana? Persyaratan memotong masih kurang ngerti. Persyaratan memotong itu kan begini, begitu rangka batang hampir seperti titik kumpul, tapi titik kumpul itu kan semuanya harus kita hitung. Kalau titik kumpul nggak ada masalah ya, kan seperti vektor aja kan, pindah. Nah tetapi batang yang dia mengalami tegangan tarik, maka rusaknya karena leleh bukan karena melting, bukan coklat meleleh, bukan es meleleh, bukan, tapi baja meleleh itu artinya dia sudah melewati batas elastiknya, udah nggak bisa kembali ke posisi semula.